kuota haji 2024 ini memang banyak spekulasi, khususnya saya yang berspekulasi ya, saya meyakini bahwa ini memang jebakan buat Gus Yakut yang nanti akan menyandra Gus Yahya Kholilistakuf. Lu buktinya mana? Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Akhirnya sedikit demi sedikit terkuak semuanya. Sebetulnya siapa sih biang kerok di balik carut marut konflik internal di PBNU yang kemarin sudah islah di Ponpes Lirboyo. Kemudian yang kedua, saya kemarin juga membuat konten mengenai sebetulnya antara Kota Tambahan Haji tahun 2024 ini sebetulnya ada benang merahnya dengan konflik internal PBNU yang muaranya menurut Gus Islah Barawi konsesi tambang. Nah sekarang siapa sebetulnya dalang di balik ini semua? Saya tidak menyebutkan ya, sekali lagi saya tidak menyebutkan ya, disclaimer bahwa sekali lagi saya tidak menyebut, bukan Jokowi dalangnya. Lalu siapa dalangnya? Tapi perlu Anda lihat di sini, perlu Anda simak di sini. Ketika konsesi tambang itu digulirkan, itu di saat rezim siapa? Rezim Jokowi kan? Walaupun konsesi tambang itu memang bukan Jokowi yang ngasih, tapi negara. Kemudian kasus Kota Haji yang akhirnya mentersangkakan Gus Yakut sebagai tersangka, itu di rezim siapa? Kasus Kota Haji ini. Di rezim Jokowi juga. Makanya sebetulnya dalangnya bukan Jokowi. Lalu siapa? Nah, mari kita bahas ini. Jadi belum lama ini ya, Gus Yakut akhirnya membuka suara. Buka suara. Karena selama ini kan beliau diem saja, di framing negatif. Dikatakan bahwa kebijakan Gus Yakut yang sudah menetapkan Kota Tambahan Haji 2024 ini 50-50 atau 50-50. Meskipun kan sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 9, Pasal 9 Undang-Undang Pengelolaan Haji dan Umroh. Dan itu sudah disetujui oleh DPR. Tapi terus saja diserang, di framing negatif. Bahkan yang dituju utamanya bukan Gus Yakut, tapi PBNU. Belum lagi soal konsesi tambang, ketebak-ketebuk, dan seterusnya. Ya. Masalahnya apa? Muaranya. Ya, menurut Gus Islah lagi bahwa muaranya adalah tambang. Nah, dua hal ini kan jelas-jelas memang terkait. Tapi banyak netizen nggak ngerti, mana ada sih, nggak ada hubungannya antara konsesi tambang dengan Kota Haji. Ya memang kalau secara case to case tidak ada hubungannya, tapi ini memang ada kaitannya. Dan menurut keyakinan saya dari apa yang sudah dinyatakan oleh Gus Yakut secara rinci mengenai teknis penyelenggaraan haji 2024 saat beliau menjabat Menteri Agama, itu jelas beliau menyebutkan bahwa Kota Haji 2024 ini memang banyak spekulasi, khususnya saya yang berspekulasi ya, saya meyakini bahwa ini memang jebakan buat Gus Yakut yang nanti akan menyandra Gus Yahya Kholilistakuf. Lu buktinya mana? Cobalah kita berpikir secara konferensif lah, istilahnya begitu, atau nalar yang benar-benar baik gitu loh. Pertama soal konflik di internal PBNU, bahwa banyak rumor di sana, itu juga dikatakan oleh Gus Islah Barawi bahwa Gus Yahya Kholilistakuf itu diancam oleh oknum orang penting di PBNU. Yang Anda pasti tahulah, yang isinya kalau lu Gus Yahya mau mundur di PBNU, adik lo aman. Nah, kenapa dipaksa mundur?
Karena Gus Yahya juga tetap terus melawan penjahat-penjahat yang sekarang ini, bukan sekarang mungkin ya, kemarin-kemarin melingkari Gus Yahya Khalilistakuf sebagai ketua umum. Anda tahulah siapa orang-orangnya. Saya tidak bisa menyebutkan secara langsung karena memang saya tidak punya bukti yang valid, tapi diduga memang yang ngotot soal pengelolaan tambang itu setelah diijon oleh para pengijon, dan pengijonnya siapa? Orangnya siapa? Saya nggak nyebut orangnya Jokowi ya, saya nggak nyebut loh. Tapi yang pasti konsesi tambang itu yang ngasih Jokowi. Tapi kenapa masih ditarik ekornya gitu loh? Harus dikondisikan ini yang jadi kontraktor, ini yang jadi vendor, ini yang jadi pengelola. Akhirnya kan saya bingung ini gimana nih. Saya pikir tambangnya tinggal moron jejak dikeduk untuk hasilnya. Nggak, ternyata tidak ngurus izin, ada bengek segala macam. Harus ngeluarin duit banyak. Ya, saya pikir, saya yakin sekali juga nyesel kenapa sih tambang itu saya terima. Ternyata nggak segampang itu ya. Jancuk kan bahasanya saya bahasakan seperti itulah, ini bahasa saya gitu. Saya tetap melawan, tidak mau lagi berurusan sama para arranger, calo-calo, mafia-mafia yang cuma terima duit kecil-kecil itu. Tapi kan duitnya nggak kecil sesuai dengan apa yang diomongin oleh Gus Islah Barawi bahwa sudah masuk ke PBNU 40M. Dan perlu Anda tahu bersama, dan ini digarisbawahi dengan tebal, bahwa sistem keuangan di PBNU sekarang berbeda semenjak dikelola oleh Gus Yahya Khalilistakuf. Ini perlu Anda ketahui. Yang nggak tahu, ini makanya saya jelaskan. Saya tahu dari mana? Dari circle eksternal Gus Yahya Khalilistakuf. Bendahara di PBNU yang mundur itu, saya lupa namanya, itu sistemnya gini loh. Uang-uang yang masuk untuk kegiatan dakwah, kegiatan ya terkait dengan kegiatan di PBNU sendiri yang itu khusus mengenai keagamaan itu ya, itu rekeningnya khusus dan itu transparan, nggak seperti kemarin dikeroyokan gitu. Itu transparan, memang diaudit. Manajemen sistem keuangan PBNU selama dikelola atau dipimpin oleh Gus Yahya Khalilistakuf ini memang tersistem gitu. Tidak asal masuk dari mana, nggak bisa, diseleksi. Dan itu duitnya khusus untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan memang visi misi PBNU. Nah sekarang duit 40M masuknya kemana? Masuknya setelah dibentuk perusahaan yang ngelola tambang itu. Yang Gus Yahya itu adalah direktur utamanya. Jadi saya jelaskan lagi ya, bahwa bendahara atau sistem keuangan di PBNU ini setelah dipimpin oleh Gus Yahya Khalilistakuf ini memang berbeda dengan katakanlah rezim sebelumnya. Bendahara yang menerima uang yang itu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan dakwah keagamaan di PBNU itu berbeda manajemennya, itu khusus PBNU ya. Tapi uang yang kemarin masuk dari pengijon 40M sesuai dengan yang diomongkan oleh Gus Islah Barawi itu masuknya ke bendahara perusahaan yang dibentuk oleh PBNU, perusahaan yang khusus menangani konsesi tambang ini. Jadi sistemnya udah berbeda secara manajemen. Bendahara PBNU sendiri, bendahara perusahaan tambang PBNU sendiri. Tapi ketika Gus Yahya itu menanyakan gimana nih soal tambang ini, ayo kita rapat. Gus Ipul dan teman-temannya itu selalu gampang Gus, wis tenang, aman toh, wis soal tambang aman, wis gampang. Artinya walaupun Gus Yahya tahu ada aliran dana masuk, tapi ketika mau di cross check untuk dirapatkan bareng secara terbuka, Gus Yahya sebagai direktur ini selalu dicegah oleh Gus Ipul. Ini keterangan dari eksternal Gus Yahya ya, dan saya hanya menerima informasi seperti itu. Saya nggak ngarang-ngarang sendiri nih. Ya akhirnya Gus Yahya kan memang mentalitasnya itu selalu santri kan, yang husnudon kan. Ya sudahlah kalau gitu, aman, oke lah aman. Betul kan? Nah,
Akhirnya tiba-tiba muncul risalah dari rombongan Mbah Miftahul Ayar itu yang secara tidak langsung Gus Yahya harus keluar, harus mundur dari ketua PBNU. Dan sudah dikatakan berulang-ulang oleh Gus Islah Barawi bahwa ya Gus Yahya itu sebagai penghalang utama pengelolaan tambang PBNU ini, karena sekelompok orang di sini itu, Gus Ipul dan teman-teman, mintanya bahwa tambang itu dikelola oleh kelompok tertentu gitu loh, bukan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gus Yahya Stakuf bahwa tambang ini harus untuk kemaslahatan umat. Nah, Gus Yahya sebagai sandungannya kan, makanya harus bagaimana caranya disingkirkan dari PBNU. Gitu loh, intinya. Tapi Gus Yahya terus melawan, nggak mau, tetap. Makanya muncul PJ dan seterusnya, sidang pleno di Hotel Sultan itu kan. Tapi Gus Yahya tetap kekeh, saya nggak salah kok, main dipecat gitu aja. Nah, makanya akhirnya terjadilah islah di Ponpes Lirboyo itu. Nah, setelah itu terjadi, selang berapa lama, yang Gus Yakut ini masih terumbang-ambing, selalu aja KPK bikin opini-opini itu, selang berapa hari kan, nggak ada sebulan, Gus Yakut sebagai tersangka. Yang sebelumnya memang ada ancaman ke Gus Yahya, adik lo aman, lo mundur, kan begitu. Bagaimana nggak ada kaitannya antara kuota haji dan konsesi tambang yang sama-sama ini di rezim yang sama? Ya pasti dong, ada kolerasinya dong, ada benang merahnya dong. Lagi-lagi soal kepentingan, berkuasa menguasai PBNU secara utuh. Sementara rezim berganti, rezim Prabowo yang selalu komitmen dengan hal-hal yang sifatnya bersih-bersih, nggak boleh korupsi, awas koruptor gua hajar sampai mati lu, dan seterusnya kan. Nah, PBNU juga sama, ikut juga bagaimana di manajemen PBNU ini bersih dari arranger atau calo-calo yang nggak jelas itu gitu loh. Pertanyaannya sekarang, ublak-ubluk, atau bahasa saya memang begini ya, ketebak-ketebuk seperti ini, sekarang mana? Suaranya Mbah Miftahul Ayar, suaranya Gus Ipul atas keterangan yang disampaikan oleh Gus Islah Barawi di season pertama channelnya Puang Akbar Faisal mengenai aliran dana 40M itu. Kemudian yang kedua, soal kuota tambahan dana haji 2024. Mereka, Rois Am, Gus Ipul, diam 1000 bahasa sampai hari ini. Entah kemana ngumpetnya. Nggak ada suaranya, bahkan konfirmasi pun nggak ada kan. Dan yang saya perhatikan juga, kenapa sih sudah islah, masih aja oknum PBNU itu tetap memperjuangkan yang namanya PJ itu. Saya bingung juga, ini PBNU gimana sih? Sudah ada islah, kembali lagi ke awal. Ketua Umum Gus Yahya Stakuf. Tapi kenapa nih? Di luar sana masih aja terus pertakilan orang-orang PBNU yang Hotel Sultan itu. Promosi mengenai PJ si siapa namanya? Zulfa itu. Terus bagaimana memobilisasi, alasannya muktamar ke-35 nanti, ya untuk menarik simpati. Tapi kenapa sih bisa terjadi seperti itu loh? Cok, jancok ini. Nah, kita kembali lagi ke masalah kuota haji. Gus Yakut terang-terangan sudah menerangkan sebenarnya. Sudah sesuai dengan aturan. Pertimbangannya memang by data. Posisi di Mekah itu memang tidak memungkinkan untuk semua kuota tambahan haji yang 20.000 itu dimasukkan ke reguler semua, karena banyak pertimbangan. Dan sudah sesuai undang-undang, dan DPR pun sudah menyetujui. Terus kurang gimana lagi? Kenapa di-framing terus, apalagi sekarang ditersangkakan oleh KPK? KPK ini piye toh, cuk? Sekali lagi, saya bukan basernya Gus Yakut, bukan basernya Gus Yahya. Saya hanya prihatin kenapa PBNU sekarang ini terus bagaimana hancur, bagaimana runtuh sih. Ya memang ada kesalahan dari Gus Yahya yang saya sesali sampai hari ini. Ada. Apa itu? Gus Yahya tidak tegas dengan Rois Am.
tentang suara Nahdliyin terkait nasab palsu Ba'lawi yang tidak berani dan tegas menolak keras dan akhirnya menyelenggarakan. Menolak keras itu menolak kebijakan Rois Am, bahwa sebetulnya kemarin kan mau ada Basul Masail mengenai nasab palsu Ba'lawi, kan? Tapi kan dicegah atau dihambat atau digagalkan oleh Rois Am. Kenapa Gus Yahya tidak berani melawan Rois Am? Bukan soal rikuh pekewuh, bukan soal adab akhlak, bukan Gus. Ini soal kemaslahatan umat, suara Nahdliyin yang jujur apa adanya, tidak pengen apa-apa. Saya juga bukan orang PWLS, saya bukan. Saya independen. Itu yang memang saya sesalkan dari keplesetnya Gus Yahya lah gitu loh. Dan itu harus menjadi catatan penting buat Gus Yahya gitu. Nah, sekarang akhirnya gimana? Setelah semua sudah ngomong mengenai Gus Yakut dengan abangnya Gus Yahya, ya sekarang tinggal bagaimana PW di wilayah-wilayah PWNU, PCNU sampai rantingnya ini, ya bagaimana caranya sekarang persiapkan Muktamar ke-35 dan bersihkan tuh orang-orang yang terafiliasi dengan Ba'lawi, apalagi Ba'lawinya. Hajar, bersihkan, runtuhkan semuanya itu. Jangan sampai ada lagi orang-orang yang terafiliasi dengan Ba'lawi, apalagi Ba'lawinya. Hajar sampai habis. Supaya kemurnian PBNU ini benar-benar secara struktural ini memang benar-benar bersih dari niatan-niatan jahat, apalagi memperkaya diri. Sehingga NU kembali lagi sebagai society silent majority yang terus bersuara tapi tetap pada koridor yang ada, dan makin cerdas para Nahdliyin ini, bukan malah tambah bodoh gitu loh. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.